Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya hari ini kita bisa berkumpul dan melakukan pikon ini. Salawat serta salam, marilah kita, eh, mohon maaf, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Baiklah, bagaimana kabarnya? Semoga Baik. selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pipih Komala. Hari ini saya berperan sebagai host. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada moderator. Moderator sudah di tempat? Ya, saya sudah di tempat, Ananda Pipi. Ya, baiklah, terima kasih. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Ananda sekalian, perkenalkan nama saya adalah Susi Nur Susilawati. Saya adalah salah satu guru di SMA PGRI Parakan Muncang yang hari ini akan berperan sebagai moderator. Sebelum kita mulai untuk presentasinya, saya akan memperkenalkan dulu pembicara untuk hari ini, yaitu bernama Munajab Siwi Aditya Apriliani. Ananda Munajab itu lahir di Bandung 18 April 2003. Alamatnya di Kampung Karapiak, RT 4, RW 2, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Ananda hobi untuk memasak, asal sekolahnya dari SMA PGRI Parakan Muncang, kelas 12 IPA 1. Email yang bisa dihubungi monajabsiwi02@gmail.com. Nah, sebelum kita mulai presentasinya, saya akan membacakan beberapa aturan. Yang pertama, mengikuti sampai selesai. Yang kedua, mematikan suara pada saat presentasi ataupun pemaparan atau pada saat tidak sedang berbicara atau bertanya. Selanjutnya, bertanya hanya pada sesi tanya jawab saja. Dan yang terakhir adalah tidak lupa mengisi presensi yang nanti akan di-share oleh host tersendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ananda Munajab, apakah sudah siap? Terima kasih Oke, kepada Bu Susi, silakan. saya sudah siap. Oke, silahkan Ananda Munajab untuk menyampaikan topik hari ini, yaitu kreatif industri. Baik, Bu, terima kasih. Kok nggak bisa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monajab Siwi Aditya Apriliani dari SMA PGRI Parakan Muncang. Saya akan menyampaikan tentang materi kreatif industri. Pengertian kreatif industri merupakan industri yang bersumber dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja dengan menghasilkan dan mengekspos kekuatan kreatif individu-individu ini. Tujuan kreatif industri yang pertama ada memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. 2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan positif. 3. Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif. 4. Memberikan dampak sosial yang positif. Manfaat dari kreatif industri yang pertama, membuka lapangan kerja. Yang kedua, mengembangkan potensi sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi kerakyatan. Poin subsektor
adalah industri berbasis kreativitas di Indonesia berdasarkan penyaluran industri kreatif yang telah dilakukan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang pertama contohnya ada iklan, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan komunikasi salah satu arah dengan menggunakan media tertentu yang meliputi proses kreatif, produksi, dan pendistribusian iklan yang dihasilkan. Contohnya, iklan luar ruang, tampilan iklan di media cetak, dan lain-lain. Yang kedua ada desain. Desain merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan banyak hal yang meliputi keindahan dan arsitektur, contohnya desain grafis, desain kreasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kuliner. Kegiatan kreatif ini termasuk kedepannya rencana akan masuk dalam bidang industri kreatif dengan melakukan kajian tentang pemerataan distribusi, produksi pangan olahan di Indonesia yang dapat meningkatkan daya saing di pasar retail dan pasar internasional. Saya mengamati makanan kreatif industri dari keripik kulit pisang. Cara membuat keripik kulit pisang, yang pertama ada bahan 1. 5-10 kulit pisang. 2. 100 gram tepung beras. 3. 1 sendok makan tepung tapioka. 4. 2 siung bawang putih. 5. Setengah sendok teh bubuk ketumbar. Langkah-langkah membuat keripik kulit pisang. Yang pertama, iris kulit pisang lalu rendam. Yang kedua, giling bumbu-bumbu lalu haluskan. 3. Aduk rata tepung beras dan tepung tapioka lalu isi air dan tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan. 4. Masukkan kulit pisang ke dalam adonan tepung lalu aduk dan goreng sampai kuningan. Yang kelima, angkat dan tiriskan keripik kulit pisang siap disajikan. Nilai gizi dalam 100 gram kulit pisang. Yang pertama ada karbohidrat sebanyak 18,50 gram. Yang kedua, lemak 2,11 gram. Yang ketiga, protein 0,3 gram. Yang keempat, fosfor sebanyak 715 gram. Yang kelima, kalsium sebanyak 117 mg. Yang keenam, zat besi sebanyak 1,60 mg. Yang ketujuh, ada vitamin B 0,12 mg. Dan yang terakhir, vitamin C ada 17,50 gram. Lalu, mengapa saya membawa sampel keripik kulit pisang? Menurut saya, keripik kulit pisang merupakan inovasi yang sangat layak, di mana biasanya orang hanya mengkonsumsi daging pisangnya saja. Dalam hal ini, kulit pisang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kangge UBK. Secara khusus, industri kreatif ini dapat Iya, berkembang pesat. Cara-cara yang tidak biasa dan bahan utama membuat produk ini menjadi produk. Menurut saya, mengetahui industri kreatif, kita bisa menentukan ide-ide yang di luar ekspektasi orang lain, sehingga hanya ada sedikit daya saing dan profit yang cukup besar. Sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Ananda Munajab Siwi yang telah memaparkan materi tentang kreatif industri. Sangat menarik sekali ya, karena memang dalam kondisi sekarang banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan yang ditutup dan kita itu dituntut untuk kreatif, untuk membuka lapangan baru sehingga akan memudahkan atau meringankan beban kita. Bisa anak-anak, bisa ibu rumah tangga, atau mungkin menjadi side job gitu. Jadi pekerjaan
pekerjaan tambahan yang bisa kita lakukan untuk menambah penghasilan. Selanjutnya, mari kita maju ke sesi tanya jawab. Silakan bila ada ibu, bapak, atau ananda sekalian yang ingin menanyakan tentang materi yang telah dipaparkan oleh Ananda Mona Japsiwi mengenai kreatif industri, boleh di chat box di chatnya atau boleh langsung bertanya. Silahkan. Dan saya juga mengingatkan, host, Ananda Pipih telah membagikan presensinya. Jangan lupa untuk mengisi presensi, untuk kegiatan hari ini. Link presensi ada di chat box. Pipih sok mau nanya? Ya, baik. Izin bertanya. Silahkan Ananda Pipih. Kan kalau kulit pisang itu rasanya gimana ya? Keset gitu ya. Terus kalau dibikin keripik ya, apakah rasanya tetap ada kesetnya atau enggak gitu? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pipi Komala. Kalau untuk kulit pisang, emang masih ada rasa keset-kesetnya, tetapi kalau sudah dicampurkan dengan tepung tapioka, tepung beras, itu menjadi hilang dan menjadi sebuah keripik yang renyah. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Ananda Mona. Saya juga ingin bertanya, kreatif industri, dari mana sih Ananda Mona dapat ide untuk memaparkan materi tentang kreatif industri? Lalu apakah saudara Mona atau Ananda Mona itu melakukan yang namanya kreatif industri atau membuka usaha? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Susi. Saya sudah mengamati keripik tersebut dan saya sudah melakukannya terjun langsung untuk membuat keripik tersebut. Jadi saya tertarik untuk mengambil materi dari itu karena itu merupakan sebuah sebuah penemuan baru yang mungkin orang lain tidak dapat memikirkan bahwa itu bisa dijadikan sebuah keripik. Oke, terima kasih jawabannya saudara Mona atau Ananda Mona Japsiwi. Di sini bisa kita lihat ada satu pertanyaan dari Ibu Hani Anindiani. Pertanyaannya adalah, apakah semua kulit pisang bisa dipergunakan atau hanya pisang tertentu? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Bu Hani Andiani. Setahu saya, bisa semua kulit pisang dipergunakan, pisang apa saja, yang penting kulitnya saja, lalu kupas yang bagian putihnya saja. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Hani Anindiani. Beliau adalah salah satu pengajar di SMA PGRI Parakan Muncang. Silahkan partisipan Ibu, Bapak, atau Ananda sekalian bila ingin bertanya ataupun ingin sharing atau membagi pengalamannya yang berkaitan dengan kreatif industri. Sepertinya sembari menunggu pertanyaan berikutnya, saya akan bertanya kembali kepada Ananda Mona. Nah, Ananda Mona, kalau misalkan kira-kira industri baru atau misal kreatif industri yang Ananda Mona bawakan, yaitu contohnya adalah keripik kulit pisang, kira-kira apakah itu menjanjikan prospeknya atau tidak? Atau misalnya Anda Mona sudah, melihat sendiri atau mendapatkan informasi ada orang yang, terjun di
industri ini, terutama di pembuatan keripik kulit pisang? Oke, makasih kepada Bu Susi. Saya akan menjawab pertanyaannya. Saya sudah terjun langsung seperti tadi yang saya sudah bicarakan. Dan itu sangat menjanjikan menurut saya karena itu sebuah penemuan baru, lalu untungnya juga sangat menggiurkan karena itu adalah diibaratkan orang lain bisa digunakan itu teh adalah sampah, tapi kita bisa membuat itu sebuah produk yang menghasilkan uang yang sangat berlimpah dari hasil keripik kulit pisang tersebut. Nah, oke, terima kasih, atas jawabannya Ananda Mona. Sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan lain yang akan disampaikan oleh Bapak, Ibu, atau Ananda sekalian yang hadir dalam Vikon hari ini, saya juga ingin sharing ya, mungkin, zaman sekarang itu, apalagi pada saat sekarang sedang pandemi, itu sudah lebih dari 7 bulan, dari Maret mungkin ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, yang mengeluarkan PHK pada, karyawan-karyawannya. Mungkin ini kreatif industri yang contohnya, Ananda Mona sebutkan barusan, pembuatan keripik kulit pisang itu menjadi salah satu peluang besar, karena ini merupakan produk baru yang mungkin belum tentu semua orang, mengenalnya. Biasanya kalau produk baru itu lebih digemari karena mungkin mereka baru melihat dan penasaran, seperti itu. Nah, ini adalah peluang yang bagus sepertinya untuk kita membuka lapangan pekerjaan baru atau untuk menambah penghasilan, pada saat pandemi sekarang, begitu. Pipi silahkan mau nanya lagi, langsung nanya lagi aja. Hmm? Di mhm. Oh, sama saya aja. Oke, ada pertanyaan dari pembimbing kita di PCT grup 3 yaitu Ibu Retno. Beliau menanyakan, banyak tidak peminatnya untuk kulit pisang ini dan di mana dipasarkannya? Baik, terima kasih kepada Bu Retno sudah bertanya. Setahu saya untuk produksi kulit pisang ini pernah saya jalani, pernah saya terjun langsung ke dunia tersebut untuk gimana produksinya, gimana cara memasarkannya, saya sudah pernah menjalaninya. Kulit pisang ini peminatnya lumayan cukup banyak dan saya memasarkannya di media sosial seperti WA, Facebook, dan IG, dan lain-lain. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih untuk jawabannya dan juga pertanyaannya. Saya kira, melihat waktu yang sudah dilewati, itu sudah mencukupi. Kita tutup saja untuk sesi tanya jawab ini. Silakan Ananda Monaja sebagai pembicara hari ini atau presenter hari ini untuk mengungkapkan summarize-nya. Kesimpulan materi yang saya hari ini presentasikan yaitu kreatif industri, contohnya kayak iklan, desain, dan kuliner itu bisa kita langsung membuat kreatif industri tersebut. Dan untuk terjun ke situ kita harus semangat dan jangan pernah putus asa karena itu adalah kuncinya. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, seperti itulah kegiatan untuk presentasi yang bertemakan industri kreatif yang telah dibawakan oleh Ananda Monajab. Begitu pula sesi tanya jawab yang telah selesai dilakukan. Saya undur diri. Saya serahkan lagi kepada moderator yaitu Ananda Pipih Komala. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator dan juga presenter kita hari ini. Sangat bermanfaat ya materi hari ini. Jadi kita bisa membuka peluang kerja baru ya teman-teman.
Oke, mungkin dicukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan, ibu bapak yang telah mengikuti PIKON ini. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Jangan dulu di close ya. Baik, Ibu. Iya, mohon maaf ini ada beberapa masukan untuk di grup 3.7. Tadi itu saya sempat kayaknya ada ini apa double penampilan hari ini. Saya kira nggak ada. Jadi mohon untuk nanti kalau udah isi jadwal yang terupdate Iya. ya itu di-send lagi di grup ya. Baik, Bu. Jadi kayaknya ketumpuk-tumpuk. Jadi terus nanti ditulisin di bawahnya ini yang terupdate, misalnya jadwal ini jadwal terupdate yang sudah diisi per tanggal